Jadi dia nggak perlu cari airnya gitu, tapi dia tahu tempat ini ada air. Itu sebabnya penyakit DBD itu selalu meledak di waktu musim hujan. Karena dari musim panas itu nyamuk sudah bertelur dan sudah menarut. Halo Sobat Dinkes, kembali lagi di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Kali ini bersama saya Nani dan juga di depan saya sudah ada narasumber kita untuk kali ini dengan Bapak Subekti. Bapak Subekti ini adalah Ketua Harian Pokjanal DBD Kota Tangerang Selatan yang kali ini akan kita bahas memang yang lagi tinggi-tingginya nih ya Pak ya. Karena Sobat Dinkes untuk kasus DBD belakangan ini sedang naik atau sedang tinggi ya Pak ya kasusnya, khususnya juga di Kota Tangerang Selatan terkait kasus DBD karena memang musim penghujan ya Pak ya, yang dimana kalau musim penghujan biasanya DBD ini identik dengan kenaikan angka kasusnya gitu ya Pak ya. Baik, Bapak Subekti, terima kasih telah hadir di podcast kami. Nanti Sobat Dinkes kita akan membahas terkait DBD dan juga tadi ada kata-kata Pokjanal gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya terkait Pokjanal DBD itu sendiri ya Pak ya, untuk Pokjanal DBD itu mungkin Sobat Dinkes ada yang belum tahu nih, bisa minta tolong dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Salam kenal kembali. Kalau dari kami Jumantik biasanya tagline-nya salam Jumantik, satu rumah satu Jumantik. Oke, boleh kita ikutin kali ya Pak ya. Saya sebut ya. Salam Jumantik, satu rumah satu Jumantik. Oke. Baik, kami menyebutnya Sobat Dinkes ya. Iya ya, betul Pak, Sobat Dinkes. Terima kasih atas kesempatannya di hari ini. Jadi DBD itu ada suatu penyakit yang ada di masyarakat, terutama untuk di daerah tropis, sehingga perlu peran serta masyarakat, dan itu dikelola oleh satu organisasi namanya Pokjanal. Pokjanal itu adalah kelompok kerja operasional untuk kegiatan DBD di Kota Tangerang Selatan sudah terbentuk. Dari yang tertingginya dulu kami sebut Pokjanal Kota Tangerang Selatan, dan saya diamanahkan sebagai ketua harian. Ketuanya adalah Pak Bambang, Sekda Tangerang Selatan. Lalu di bawahnya ada Pokja. Nah, kecamatan. Jadi kita ada 7 kecamatan, sehingga ada 7 Pokjanal kecamatan. Lalu di bawahnya ada Pokja kelurahan. Ada 54 Pokja kelurahan. Nah, di bawahnya lagi ada namanya supervisor, itu setingkat RW, ada 762 saat ini. 762 ya Pak ya, banyak ya Pak. Lalu ada di bawahnya supervisor namanya koordinator, dia mengampu sekitar 20-25 rumah tangga atau warga aja. Kalau penduduknya Tangsel 1,5 dibagi 4 berarti 375 gitu ya. Terus kalau dipotong 20-an kira-kira jadi ada 20.000 koordinator. Jadi kalau targetnya kader Jumantik kita sudah ada 50, di tahun 2030 itu ada 30.000. Punya tugas masing-masing. Kalau Pokjanal kota itu lebih banyak kebijakan aturan. Pokja kecamatan baru yang mengawasi, Pokja kelurahan yang laksanakan. Oke, jadi sudah punya tugas masing-masing ya Pak ya, dari tingkatan tertinggi, dari tingkat kota sampai dengan ada koordinatornya gitu ya Pak ya, yang memang nanti di tahap rumah tangga gitu ya Pak. Oke, terus Pak kalau berbicara tadi sudah ada tingkatannya gitu ya Pak, untuk tugas atau fungsi dari Pokjanal DBD sendiri nih Pak, itu mungkin bisa dijelaskan juga gitu. Baik Sobat Dinkes, jadi sebetulnya untuk menggerakkan masyarakat untuk bisa melindungi diri dan keluarganya, membangun lingkungan hidup bersih dan sehat, tentu juga tidak bisa sendiri, dan itu dibantu oleh tadi seperti organisasi yang kami sebutkan, koordinator, supervisor, dan seterusnya. Nah sebetulnya kan program ini
diminta atau diarahkan setiap rumah punya jumantik, juru pemantau Juru memantau jentik. Tugas sederhana dalam memantau jentik minimal seminggu sekali. Nah, supaya itu terus berkelanjutan, nanti ada organisasinya, tadi yang koordinator dia mengampu 20-25 rumah, supervisor 1 RW, nah Pokja kelurahannya mengkoordinasikan kegiatan tersebut. Pokja kelurahan yang 24. Oke. Nanti yang mengawasi Pokjanal kecamatan. Kecamatannya. Yang membina, yang membuat aturan dan segala macam itu baru Pokjanal kota. Oke, jadi ya memang sudah ada tugasnya masing-masing ya Pak ya, terkait tadi Pokjanal dari tingkat kota, terus juga Pokjanal kecamatan, Pokja kelurahan, dan nanti di bawah Pokja kelurahan itu ya ada RW-RW-nya itu terkait supervisornya ya Pak ya disebutnya, terus nanti di bawah-bawahnya juga ada koordinator gitu. Nah untuk tadi Pak disebutkan juga sesuai tagline tadi ya Pak ya, gerakan satu rumah satu jumantik gitu. Untuk gerakan satu rumah satu jumantik itu mungkin bisa juga Pak Sobat Dinkes supaya lebih tahu dijelaskan apa sih gerakan satu rumah satu jumantik itu. Baik, terima kasih. Jadi sebelum 2016 ada banyak program bagaimana untuk menekan angka penderita DBD. Oke. Tapi tidak terlalu berhasil. Bahkan terus jumlah penderita DBD meningkat. Ya, dari tahun 68 terus. Nah, akhirnya ada Kementerian Kesehatan mengambil program yang sekarang ini kita sebut satu rumah satu jumantik, yaitu adalah meminta penghuni rumah siapapun dia, ibunya atau suaminya atau anaknya, untuk mau melakukan pemeriksaan jentik minimal seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali? Karena siklus hidupnya nyamuk itu kira-kira seminggu, dari mulai telur, jadi jentik, jadi pupa, terus jadi nyamuk itu 1 minggu. Jadi kita memutus mata rantai dari penyakit DBD itu di sana. Lalu ditanya kenapa harus bisa jentik, kan mendingan kita kejar aja nyamuknya gitu kan. Sobat Dinkes, kalau ngejar nyamuk itu kita capek, butuh biaya. Karena kan nyamuk terbang 100 meter, udah segala macam. Kalau jentik cukup memeriksa air bersih. Sekali lagi, penyakit ini datangnya justru dari tempat-tempat yang bersih, air bersih. Jadi bukan kerja bakti sampah buat segala macam gitu ya. Virus DBD itu ditularkan oleh nyamuk Aedes itu justru dari tempat-tempat air bersih. Itu sebabnya ada program satu rumah satu jumantik, satu rumah satu juru pemantau. Oke, jadi itu ya Sobat Dinkes, adanya satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik, karena memang bukan harus orang lain ya Pak ya untuk menekan angka DBD di wilayahnya itu, ya memang harus ada peran serta dari orang yang punya rumah tersebut gitu. Jadi adanya pemeriksaan seminggu sekali, atau misalnya kalau mau lebih bersih bisa seminggu berapa kali itu sesuai dengan yang ada di rumah masing-masing gitu ya Pak ya, untuk memberantas jentik-jentik nyamuk di rumahnya masing-masing gitu. Jadi walaupun sudah ada jumantik yang memang ada kader-kadernya sendiri gitu ya Pak ya, dengan anggota-anggota yang lain, tapi tetap peran yang punya rumah itu sendiri sangat penting untuk supaya nggak ada kasus DBD di wilayahnya gitu ya Pak ya. Nah tadi terkait kenapa ada satu rumah satu jumantik itu, karena memang di 1 minggu sekali itu siklus nyamuknya itu cepet banget gitu ya Pak ya gitu. Nah kalau untuk Pak, ini Pak, cara nyamuk berkembang biaknya gitu ya Pak ya. Itu mungkin biar masyarakat atau Sobat Dinkes lebih paham lagi kenapa memang harus rajin-rajin dibersihkan. Untuk cara perkembang biakan nyamuknya itu sendiri mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Baik, jadi nyamuk itu bertelur, sekali bertelur 200. Dia bertelur itu kalau kena air dalam waktu 2 jam atau 2 hari sudah jadi jantung. Iya. Ya. Lalu nyamuk ini punya kepandaian bisa menaruh telurnya dimanapun tempatnya, dan dia yakin di situ akan ada air. Jadi dia nggak perlu cari airnya gitu, tapi dia tahu tempat ini ada air. Itu sebabnya penyakit DBD itu selalu meledak di waktu musim hujan.
Karena dari musim panas itu nyamuk sudah bertelur dan sudah menaruh telurnya. Iya. Nanti begitu kena air hujan 2 jam atau sampai 2 hari netes jadi jentik, terus hari ketujuh sudah jadi nyamuk. Sedangkan telurnya sendiri itu bisa bertahan sampai sekitar 7 sampai 9 bulan. Lama ya Pak ya? Lama. 7 sampai 9. Kalau 9 bulan mungkin 70%-nya lah dari 200 150 gitu. Nah, itu jadi nyamuk. Lalu Sobat Dinkes, yang menggigit kita itu nyamuk betina yang ada di dalam rumah. Oke, nyamuk Jadi, betinanya gitu ya ada di Pak. dalam rumah. Nah, sehingga kan ada di dalam rumah, jentiknya itu relatif banyak di dalam rumah dan ada di luar rumah itu yang tadi yang kena air hujan dan segala macam. Ada di mana? Sebetulnya teorinya hanya 2. Ada di tempat air bersih yang tidak dimanfaatkan, gitu kan, misalnya penampungan air, terus air dari buangan AC, gitu. Kalau itu kan air bersih. Atau air yang tidak terkena pasir dan tanah. Jadi kalau potnya tidak ada, tapi piringan bawah pot yang nah di situ ada. Iya. Lalu itu teorinya. Jadi tempat-tempat seperti itu pasti ada jentiknya. Nah, di mana? Banyak di dalam rumah, dispenser bisa, gitu pembuangannya. Belakang lemari es, model lemari es zaman dulu ada tempat cucian piring, bak mandi, tempat minum hewan, vas bunga, gitu. Kalau di luar rumah, terutama tempat barang-barang bekas, tanaman air yang tidak diberi obat anti jentik yang namanya lavarsiga, gitu kira-kira, dan banyak tempat lain. Iya, jadi benar-benar sekali bertelur itu kan banyak ya Pak ya, sampai 200 gitu ya. Terus juga untuk telurnya itu bertahan juga cukup lama, cukup lama, memang lama ya Pak ya, bisa sampai 7 sampai 9 bulan gitu. Jadi nggak kebayang memang ya nyamuk ini perkembangbiakannya sangat cepat dan juga akan banyak gitu ya Pak. Terus juga nggak melulu itu langsung ada airnya, dia langsung taruh di mana-mana juga yang masih kering, nanti lama-kelamaan ya memang menjadi tempat penampungan air gitu ya Pak. Itu juga nanti lama-lama jentik nyamuk menjadi nyamuk dewasa ya Pak, menggigit ya kita bisa menggigit manusia gitu. Jadi perkembangan nyamuknya sangat-sangat cepat gitu. Makanya ya itu harus dibersihinnya seminggu sekali, itu udah maksimal banget ya Pak ya, itu udah maksimal gitu. Terus Pak, berbicara tadi karena perkembangannya sangat cepat, terus juga nyamuknya itu nyamuk betina ya Pak ya, yang menggigit itu kita nggak bisa kita nggak bisa menekan itu kalau misalnya nggak dibersihin gitu ya Pak, kita nggak bisa gimana-gimana nih Sobat Dinkes. Terus juga kalau misalnya berbicara tentang pencegahannya nih Pak, supaya kasus DBD-nya juga tidak meningkat terus, untuk pencegahannya kita biasanya sebut 3M+ gitu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan 3M+ yang maksimal itu seperti apa gitu. Terima kasih ya. Untuk pencegahan kita melakukan 3M+, itu yang paling sederhana. Kalau tahun ini Kemenkes bilang plusnya itu bukan tambahan, tapi bagian mutlak dari yang bagian ketiga. Karena kalau dianggap tambahan nanti orang nggak ngomong. Betul. Jadi yang pertama adalah membersihkan tempat-tempat air tadi. Yang paling contoh paling sederhana biasanya bak mandi. Bak mandi dan Sobat Dinkes, nyamuknya ini makin pintar. Kalau dulu jentik itu nempelnya di keramiknya, betul. Kalau sekarang sudah ngumpet di natnya. Jadi kalau mau membersihkan kamar mandi itu jangan cuma dilap, tapi dipoles supaya dalam natnya hilang. Jadi ini kan Tangsel mulai bergerak Juman itu di 2016 dan punya pengalaman yang sudah panjang gitu ya Pak pengalamannya. Dan si nyamuk itu bilang, awas nih ada tim pokjanal nih, kita ngumpet di mana gitu. Lebih cerdik gitu ya Pak. Seperti juga ditemukan di minuman hewan,
tahun 2017 itu ketemunya hanya di kandang burung. Ya. Tahun 2021 di minuman hewannya kucing dan anjing. Tahun ini di minuman hewan air. Tempat air yang untuk minum ayam gitu ya Pak ya. Padahal ayam itu kan aktif ya, minumnya itu aktif. Iya. Juga ada di sana. Nah, jadi 3MS yang pertama tadi adalah menguras, membersihkan. Yang kedua menutup tempat-tempat air yang misalnya penampungan air dan segala macam itu dibersihkan. Kalau digunakan berbuka lagi. Yang ketiga yang M+, M-nya adalah mendaur ulang. Jadi semua barang-barang bekas atau apapun didaur ulang atau diberikan kepada teman-teman bank sampah. Misalnya yang paling banyak terjadi adalah ban bekas. Iya. Ban bekas itu ditaruh di luar, air hujan, ada airnya di dalam ban bekas, kita tidak akan bisa membuang air itu kecuali dikasih pasir atau tanah baru ya. Nah, didaur ulang. Lalu plus yang lain mungkin tidur dengan kelambu, meskipun zaman sekarang tidak ada lagi. Udah jarang kayaknya ya Pak ya. Terus pakai pakaian yang panjang gitu segala macam ya. Lalu pakai penyemprot obat nyamuk misalnya, tapi karena nyamuk ini punya jam kerja, kerjanya pagi dan setelah asar. Itu sebabnya di ajaran Islam itu setelah subuh tidak boleh tidur lagi, betul. Karena ini salah satu bukti ilmiahnya gitu. Jadi nyamuk ini hanya kerjanya setelah subuh sama setelah asar gitu. Sehingga kalau pakai obat semprot jangan malam hari disemprot. Justru kita yang kena pagi-pagi jam 7 kita semprot waktu kita pergi. Lalu yang lain adalah menanam tanaman pengusir nyamuk, misalnya zodiak, boleh serai, gitu. Lavender gitu ya Pak ya. Tapi lavender itu lebih cocok di daerah pegunungan. Oh gitu. Ya kalau serai itu karena rimbun, khawatir ada ular dan semacam. Terus banyak hal lain yang paling sering adalah menggantungan baju yang sudah pakai. Sebaiknya jangan. Karena tadi nyamuknya nyamuk betina ada di dalam rumah, dia senang menggigit dan senang bau keringatnya laki-laki. Dan data korban itu terbanyak usianya 15-40 tahun. Gitu. Jadi jangan pakai ini terus gantung, besok lagi pakai segala macam. Dan banyak lagi sih sebenarnya, pakai kawat kasa. Kenapa nenek zaman dulu bilang jendela, pintu kalau setiap pagi dibuka supaya udara mataharinya juga bisa masuk dalam rumah gitu ya Pak ya. Iya, jadi plusnya ini sebenarnya bukan tambahan ya Pak, berarti sekarang menjadi hal yang mutlak gitu. 3M+. Plusnya kalau diceritain nambah banyak ya Pak ya, tapi memang berkaitan dengan lingkungan gitu ya Pak ya, kebersihan lingkungan juga, terutama yang biasa dilakukan oleh masyarakat nih mungkin nggak sengaja sebentar digantung dulu bajunya gitu ya. Saya juga pernah dengar juga kalau misalnya bajunya, apalagi bajunya yang warna gelap, nyamuk itu lebih seneng katanya gitu ya Pak ya. Apalagi yang habis dipakai masih bau-bau keringat manusia, itu dia seneng nempel di situ tuh gitu ya Pak. Terus juga tadi dengan plus-plus lainnya Sobat Dinkes bisa diterapkan karena memang pencegahan itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan gitu supaya kita terhindar dari DBD gitu. Terus juga terkait tadi 3M+ itu kalau misalnya membersihkan yang suka di air-air yang biasanya jentik pada di situ tuh air bersih gitu ya Pak ya. Jentik tuh sukanya malah bukan di got gitu ya Pak. Bukan di yang air kotor, malah di air yang bersih. Dan tadi kalau dulu jentiknya itu paling nempel di tembok ya Pak. Kalau sekarang sudah di nat-nat. Wah, itu kayaknya kalau misalnya kitanya nggak tambah cerdas juga, malah lebih cerdikan nyamuknya gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi Sobat Dinkes dibersihkannya bener-bener digosok sampai natnya gitu ya Pak. Terus juga kalau misalnya jentiknya itu Pak, katanya kan ada yang pernah bilang kalau mau dibuang harus ke sinar matahari. Itu sebenarnya bener atau gimana Pak? Sobat Dinkes, jadi ciri khasnya
jentiknya pembawa vektornya DBD itu, jentik nyamuk Aedes, kalau kita kasih sinar dari atas, jentiknya mendatangi sinar. Kalau jentik nyamuk lain, dia di bawah, di kanan. Nah, jentik itu akan mati di suhu sekitar 50-60. Sehingga ketika ditemukan, kita ambil, kita buang, satu di tempat tanah atau pasir karena dia tidak mau, atau kedua di tengah jalan di aspal gitu karena suhunya di atas 50-60. Itu benar. Iya, betul ya Pak ya. Jadi supaya jentiknya tuh mati. Kalau misalnya jentik yang kita dibuang ke got, berarti jentiknya nggak akan mati ya Pak ya? Ada, kalau dia ketemu tempat yang tidak ada pasir dan tanah, ya dia hidup di sana. Oh gitu. Ya. Jadi harus ada pasir dan tanah atau ke jalan raya gitu yang panas gitu ya Pak ya. Nah itu juga jadi ilmu nih Sobat Dinkes, supaya benar-benar maksimal nih untuk membersihkan, dan juga cara membuangnya juga ada ilmunya gitu. Terus Pak, berkaitan dengan kasus DBD nih Pak, itu biasanya meningkat pada saat musim penghujan. Itu sebenarnya karena apa Pak? Baik, seperti sudah tadi dijelaskan, jadi nyamuk ini punya kemampuan menempatkan telurnya di tempat-tempat yang pasti nanti ada air bersih. Betul. Nah, nyamuk itu sekali bertelur 200. Dan dia punya kemampuan 4 kali bertelur. Jadi ada 800. Supaya telurnya matang dan bagus, dia menggigit kita. Makanya nyamuk yang gigit gitu nyamuk perempuan, dan ada nyamuk betina ada di dalam ya, karena dia butuh untuk mematangkan telurnya tadi. Itu ininya. Terus karena dia bertelurnya bisa sampai 800 di musim kapanpun, sehingga waktu musim panas mungkin sudah diparuh. Begitu musim hujan tiba, semua menjadi jentik, jadi nyamuk, karena kena 2 jam sampai 2 hari sudah jadi jentik. Nah, kasus meningkat biasanya di bulan-bulan itu. Kalau kita sebut di masa pancaroba, itu meningkat. Yang lain adalah itu tadi, kami sangat berharap peran serta masyarakat, terutama dari rumah ke rumah ya, di rumah ke rumah masing-masing untuk bisa jentik seminggu sekali. Itu sangat diharapkan. Lalu yang lain adalah memang salah satu menjadi penyebab itu ketika ada kepadatan penduduk, kan bisa potensi penyakit banyak-banyak keluar ya. Dan misalnya lingkungan MCK-nya kurang bersih gitu, atau anak-anak anak-anak sekolah jajan terus buang bungkusnya, tempat minumnya gitu ya. Dan misalnya kalau kita rapatin buang bekas gelas air mineral, masih ada airnya terbuka di luar, nah itu nyamuknya bisa. Jadi kira-kira itu. Tapi yang paling utama adalah kita masuk musim pancaroba, nyamuk telah menyebarkan telurnya sebelumnya, jadi tinggal berkembang. Nah, yang lain adalah tentu saja kita semua harus dalam tataran imun, hidup bersih dan sehat. Betul. Tidur cukup, tidak stres. Kalau kita imunnya bagus, ya virusnya nggak bisa masuk. Iya. Ya jadi ya itu ya Pak ya, lagi-lagi dengan perilaku hidup bersih dan sehat, terus juga kita harus benar-benar kebersihan lingkungannya, terus juga untuk diri kita sendiri juga ya pastinya untuk banyak pola hidup yang sehat juga dilakukan gitu ya Pak ya, makanan yang bergizi, karena memang nanti akan berpengaruh ke imun juga ujung-ujungnya gitu, ke imunitas tubuh masing-masing. Terus Pak, kalau untuk contoh-contoh nih Pak, contoh yang bisa diceritakan, mungkin ada wilayah-wilayah yang sudah berhasil menekan kasus DBD itu sendiri, bisa diceritakan apa mungkin yang perannya lebih sangat dibutuhkan, atau juga mungkin pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan seperti apa, bisa diceritakan Pak? Baik, terima kasih. Kalau Pokjanal Kota kan memantaunya secara kecamatan ya Bu ya. Betul. Jadi kalau kami lihat secara kecamatan sebetulnya semua sudah berfas, sudah bagus gitu ya. Cuma memang satu daerah mau tidak mau kan ada peringkat gitu. Ada peringkat ini yang sangat bagus, ini yang ya bagus lagi. Nah, alhamdulillahnya kami ambil contoh aja, misalnya Kecamatan Sutu itu kasus DBD-nya paling rendah.
Oke. Dalam 3-4 tahun ini hanya di level dari antara 7 ya 5, 6, 7 balas, sekarang di 5, 7 gitu ya. Hampir tidak pernah masuk di level 1, 2, 3-nya. Lalu yang lain yang naik turun lah gitu. Ini. Tapi satu menjadi menarik. Yang kedua adalah karena peran serta masyarakat, inisiatif kadernya itu alhamdulillah bagus gitu ya. Jadi bisa lah untuk jalan, kadernya itu punya keinginan membangun wilayahnya, jadi terus wuru-wuru gitu ya. Meskipun mungkin tidak selalu ditemani oleh lintas sektornya, tapi itu bisa jalan. Kalau di beberapa tempat yang lain mungkin harus didampingi dengan lintas sektornya dari unsur pemerintahan atau unsur kesehatan, apalagi mungkin di tempat lain ketika pimpinannya baru turun baru bisa gerak. Itu sih. Kalau secara ini alhamdulillah sudah bagus. Grafik kasus DBD 2016 kita mulai dilantik, itu tinggi itu. Masih tinggi-tingginya ya Pak ya. 2016 ke sini tidak hanya satu kali yang angkanya itu ada di tataran sebelumnya. Yang lain sudah di bawah 700 lah kira-kira. Bahkan 2016 itu udah 200 namanya. Artinya perannya memang berjalan. Sekarang adalah bagaimana peran itu harus berjalan terus-menerus. Setiap minggu harus jalan gitu ya. Sehingga di Dinkes ada program yang namanya RUTSU tadi, disertifikasi lalu disaran survei. Iya, jadi kalau misalnya berbicara tentang contoh-contoh yang memang sudah bisa menekan angka DBD-nya, ternyata di Tangsel juga sudah ada. Terus juga tadi ya Pak ya, sudah ada tadi program-program yang dilakukan oleh Tangerang Selatan, terutama juga di bidang kesehatannya ya Pak ya, adanya RW bebas jentik gitu ya Pak ya. RW bebas jentik, bisa mungkin diceritakan Pak untuk RW bebas jentik itu sendiri? Ya, Sobat Dinkes, jadi ada program Nyunantik 2016 dan Kemenkes hanya pada sampai tataran tadi supervisor per RW. Nah, Tangsel berinovasi melakukan program RW bebas suntik, dan supaya jadi maksudnya program itu adalah kita ingin menilai apakah program Nyunantiknya jalan. Jadi dievaluasi di RW suntik. Tapi setelah itu, apakah setelah sertifikasi dia masih jalan? Nah, kita adakan program 3 bulan sekali yang namanya silent survey. Jadi pemeriksa dadakan, kami tim datang jam 8, jam 5 pagi baru diberitahu, atau sekarang jam 11 malam. Kita mau masuk ke sana, mau periksa, dan sekarang periksa satu rumah sampling. Itu ininya. Nah, saat ini dari 762 RW, sudah 283 RW yang tersertifikasi bebas suntik. Jadi menjadi program inovasi dari Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillahnya tahun 2025 Kemenkes mengadakan program Kampung Bebas Suntik. Sebetulnya sama dengan sebutan RW karena wilayahnya juga wilayah bervariasi. Hanya bedanya program Kemenkes itu menyasar semua jentik. Kalau di Tangsel hanya jentik yang untuk DBD. Iya, jadi RW bebas jentik itu memang sudah ada lama gitu ya Pak ya. Sudah di 2016, terus juga yaitu peran serta masyarakatnya lama-lama jadinya tadi seperti yang sudah disebutkan ya Pak, ada di wilayah-wilayah tertentu yang memang sudah auto pilot ya Pak ya. Jadi nggak harus nunggu digerakkan, tapi sudah ini nih untuk kesadarannya sudah mulai tinggi gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi memang untuk peran serta masyarakat supaya angka DBD-nya itu zero atau misalnya di wilayahnya tuh nggak ada kasus DBD, itu sangat penting sekali gitu. Karena memang kalau terkait ilmu-ilmu bagaimana cara pencegahannya, terus juga jika ada kasus itu harus seperti apa, itu sudah banyak. Tapi lagi-lagi peran serta masyarakatnya nih mau atau enggak nih gitu ya Pak ya, melakukan pencegahannya itu sendiri sangatlah penting gitu. Makanya Sobat Dinkes, kami juga banyak sekali program-program ya Pak ya, apalagi dari Tangsel sendiri yang tadi tuh ada inovasinya supaya terus-menerus mengajak masyarakat
dan harus selalu mengingatkan sih ya Pak ya, harus mengingatkan terus supaya angka DBD-nya di Tangsel ini tidak meningkat gitu. Terus juga Pak, ada pesan kunci nggak Pak untuk masyarakat agar selalu mengantisipasi kasus DBD, apalagi kalau musim penghujan ya Pak ya, supaya sehat terus, nggak kena DBD, karena DBD itu juga kan bahaya ya Pak ya, jadi nggak boleh disepelein nih Sobat Dinkes gitu. Baik, Sobat Dinkes, tadi saya memberi contoh wilayah di Kecamatan Setu yang potensi inisiatif dari masyarakat dan kader sehingga angka kasus DBD-nya paling rendah nih. Iya. Tapi juga ada misalnya saya kasih contoh Kelurahan Pamulang Timur yang peran serta kadernya didukung penuh oleh kelurahan, Pak Lurah, Bu Lurah itu segel hampir tiap minggu juga ikut keliling, sehingga kasus DBD-nya untuk kelurahan itu di wilayah Kecamatan Pamulang Timur itu rendah gitu. Lalu ada lagi peran serta puskesmasnya, misalnya Puskesmas Pondok Pucung itu konsisten melakukan pemeriksaan 3 bulan sekali, ada timnya. Lalu ada juga peran dari Pokja kelurahan misalnya Kedaung itu ada tim yang turun mengawasi 2 RW. Lalu Pokja Benda Baru yang sebulan sekali melakukan pemeriksaan jentik berkeliling gitu. Jadi peran-perannya sudah banyak, sudah membantu. Nah sekarang yang perlu disampaikan adalah mari kita bangun lingkungan kita untuk hidup bersih dan sehat. Penyakit ini datangnya dari tempat yang bersih dan tidak bisa sendiri, harus bersama-sama karena nyamuk itu terbangnya 100 meter dan bisa terbang lagi 100 meter. Jadi mari kita ajak kiri kanan depan kita, kalau sudah dari satu rumah menjadi 1 RT, dari 1 RT 1 RW, 1 RW 1 kelurahan, dan 1 kecamatan, juga 1 kota. Mudah-mudahan dengan membangun lingkungan kita yang bersih dan sehat, kita bisa hidup dengan sangat layak gitu ya. Dan tentu saja peran ini sangat diharapkan oleh kami dari Pokja Kota. Kita tidak bisa sendiri. Betul. Dan DBD hanya salah satu bagian penyakit, tapi kalau kita sudah bisa melakukan untuk bagian ini, insya Allah bagian lain akan menjadi terikut kita bisa tidur tenang, bisa istirahat cukup, tidak stres, lalu pelayanan kesehatan akan lebih kepada yang lain dan sebagainya. Kira-kira. Iya, baik. Jadi memang kuncinya itu harus bersama-sama, gitu ya Pak ya. Kita nggak bisa berjalan hanya sendiri-sendiri karena contoh atau misalnya hal kecilnya aja ya Pak ya. Misalnya rumah kita sudah bersih, tapi ternyata di depan rumah kita, tetangga kita nih di belakang atau di samping itu tidak bersih atau kebersihan lingkungannya belum dijaga, nanti akan berpengaruh juga nih ke kitanya, karena memang si nyamuk ini untuk terbangnya sangat jauh ya Pak ya, bahkan bukan cuma pinggir kiri kanan, bisa sampai 100 meter dan bisa juga lebih gitu ya Pak ya, gitu. Jadi memang peran serta kita sebagai masyarakat itu bersama-sama dengan lintas sektor yang lain itu perlu bersama-sama gitu. Baik, Pak, terima. Saya boleh tambah sedikit? Boleh Pak, boleh. Silakan Pak. Silakan. Saya sebetulnya ada keinginan memberi sedikit ini penjelasan. Kami dari Pokja Kota Tangerang Selatan memohon sangat ke Bapak Ibu semua untuk tidak memaksakan melakukan fogging. Oke, ya. Jadi mohon tidak ada lagi program fogging rutin gitu ya. Atau ada yang satu sakit DBD terus memaksa untuk fogging. Karena ternyata kerugiannya lebih banyak daripada manfaatnya. Oke. Boleh suatu saat ada fogging, tapi hanya atas persetujuan kepala puskesmas setempat. Itu juga berdasarkan penyelidikan yang sudah dilakukan sehingga harus dilakukan fogging dan terbatas pada daerah yang ada kasus. Jadi kalau kasusnya di RT 1, RT 2, RT 3 nggak boleh minta fogging, hanya di sana. Nah,
Bahayanya apa? Bahayanya adalah yang fogging tidak pakai alat pengaman diri, terus kita suka ikut di belakang petugasnya, itu Betul. terpapar. Lalu pemakaian bahan kimianya tidak teratur, tidak terukur. Lalu sudah tadi disebutkan nyamuknya ada di dalam rumah, tapi 90% rumah tidak ada yang mau di fogging di Iya, dalam rumah betul, gitu ya. betul. Iya, Pak. Lalu arah angin di atas jam 9 atau sebelum jam 3 itu berbeda, sehingga tidak ada lagi semprotan yang bisa masuk ke rumah di jam-jam itu. Jadi akhirnya merugikan. Lalu yang kelima, Bapak Ibu yang terpapar itu tadi bisa terkena kanker getah bening. Nah, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Iya, Jadi kalau disemprot hari itu, 2 hari lagi yang jentik sudah jadi nyamuk, yang proses dia jentik terus 2 hari jadi nyamuk, ya dia sudah bisa. Sedangkan sekarang virus EDBD sudah ada di telurnya, bukan lagi nyamuk membagi seperti zaman dulu. oke. Sudah ada di telurnya, jadi pasti ada. Pasti ada. Kalau kita tidak, imunnya tidak sehat, tidak kuat, tidur kurang, pasti kena. Iya. Galir itu. Terima kasih banyak untuk Iya, iya betul Pak. Tadi ya Pak, yang kita lupa juga nih terkait fogging. Karena di masyarakat ini seringkali dikit-dikit kalau misalnya ada kasus minta di fogging gitu ya Pak ya. Padahal ya itu ya Sobat Dinkes, fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasanya dan juga bukan banyak manfaatnya, tapi malah lebih banyak tidak kurang bermanfaatnya gitu ya Pak ya, kurang bermanfaatnya karena memang yaitu zat kimia itu berbahaya banget ya Pak apabila kita langsung berinteraksi, cara foggingnya salah. Jadi yang paling tepat itu tadi ya Pak dengan 3M plus tadi gitu. Jadi sudah banyak sekali nih Pak informasi-informasi yang telah diberikan. Jadi semoga Sobat Dinkes, masyarakat di Tangsel maupun di luar Tangsel bisa lebih aware lagi, lebih juga melakukan 3M plusnya, terus gerakan satu rumah satu jumantiknya juga lebih semangat lagi karena memang kalau misalnya sakit itu nggak enak Sobat Dinkes gitu, makanya kita nggak bosan-bosan untuk menginfokan cara pencegahannya gitu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Subekti, semoga podcast kali ini bermanfaat dan juga kita bisa menekan angka kasus DBD terutama di Tangerang Selatan, masyarakatnya juga sehat, DBD-nya mulai berkurang gitu ya Pak ya, karena derajat kesehatan masyarakat bukan hanya cuman penyakit itu doang bisa disembuhkan, bukan seperti itu, tapi memang hal yang kecil mungkin kita bisa lakukan di rumah itu bisa banyak sekali membantu pemerintahan dan juga untuk diri kita sendiri juga pastinya gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Semoga nanti bisa berjumpa lagi ya Pak ya di podcast-podcast yang selanjutnya Sobat Dinkes. Terima kasih, salam sehat.